Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang pengamat yang menilai bahwa Pak Prabowo akan terus menjadi bagian dari pengendalian mantan Presiden Jokowi, apalagi Pak Prabowo menggandeng Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden. Namun ada pandangan menarik, sisi menarik yang disampaikan oleh Pak Gatot Nurmantio yang juga mantan Panglima TNI. Tentu beliau sangat paham juga dengan sebuah strategi tentang operasi yang dilakukan oleh Pak Prabowo sampai menjadi salah seorang kepercayaan Pak Jokowi, kemudian terpilih menjadi presiden. Ini menarik, langsung saja kita dengarkan. Untuk apa kita bangun gedung-gedung? Untuk apa kita bangun pelabuhan, bandara? Untuk apa kita bangun kereta api cepat? Untuk apa kita bangun jalan raya? Untuk apa kita bangun waduk? Kalau negara ini tidak utuh, tidak aman, tidak terlindungi. Jadi saudara-saudara, tujuan nasional kita yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang pertama melindungi, baru memajukan kesejahteraan. Jadi ekonomi, kemakmuran itu kedua. Pertama melindungi, baru mencerdaskan, baru pendidikan, melaksanakan ketertiban dunia. Ya, saya pikir karakter-karakter itu pada tatanan jabatan tertentu seharusnya sudah bisa men-switch lah, menyesuaikan dengan kondisi yang sekarang ini. Karena ketika betapa benar-benar merendahkan diri, jadi seolah-olah kan kayak orang bego gitu ya, orang-orang yang ngikutin apa aja dan sebagainya. Kemudian ya bagaimana, ya dapat dikatakan seperti boneka lah pada saat itu. Tapi dalam ilmu intelijen itu adalah operasi garis dalam. Jadi dia masuk ke dalam, menjadi orang-orang kepercayaan yang benar-benar dipercayakan dan tidak berbahaya. Dan hasilnya seperti ini. Pak Dan mudah-mudahan dengan ya? tekanan, dengan tekanan kan seperti itu. Orang yang militerisme yang kelihatan bangga segala macam tiba-tiba berubah menjadi itu kan tekanan batinnya luar biasa. Betul. Dan selama 5 tahun seperti itu, saya yakin mudah-mudahan beliau konsisten dengan apa yang disampaikan dalam pidato kenegaraan yang pertama. Menekankan demokrasi yang santun, demokrasi yang berkemanusiaan, demokrasi yang Pancasilais, demokrasi yang tidak menyerang, demokrasi yang merangkul. Ya, ini kan suatu harapan dan mudah-mudahan beliau di saat umur 73 ini, saya yakin bukan mencari apa-apa, tapi hanya ingin meninggalkan nama baik saja sebagai presiden yang antitesis dari presiden sebelumnya, yang penuh dengan kebohongan, tapi ini penuh dengan kejujuran, dan apa yang disampaikan akan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan bisa memberikan contoh teladan kepada para menteri dan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk kita bisa bangkit. Nah, ini menarik ya, Pak Gatot menyampaikan seperti ini. Ini pertanyaan banyak orang apa yang terjadi dengan Pak Prabowo ini? Kan dikenal sebagai, ya dulu disebutnya macan Asia gitu ya. Kan, dan kemudian tiba-tiba ketika dengan Pak masuk ke lingkungannya Pak Jokowi, jadi menterinya Pak Jokowi kok jadi seperti itu gitu. Dan sekarang pun orang juga bertanya-tanya kenapa menteri-menterinya banyak sekali orangnya Pak Jokowi, tapi pidato-pidatonya, pengarahannya pada rapat perdana kabinet itu paradigma yang berbeda sekali dengan Pak Jokowi gitu loh Pak. Jadi orang banyak yang bingung nih, bagaimana itu kita memahaminya? Saya katakan tadi, Bung Gerso, ingat Pak Prabowo ini kan mantan komandan jenderal pasukan khusus. Yes. Ya, di pasukan khusus itu ada 2, satu Parako, satu Sandi Yuda. Ya. Saya nggak jelaskan secara detail ya, tapi jadi Parako bisa bergerak itu setelah melalui operasi Sandi Yuda. Operasi Sandi Yuda itu operasi yang bergerak di belakang garis musuh. Kalau Parako pasti depan garis musuh. Gitu. Ya, mereka dengan kekuatan kecil tapi harus melipat gandakan kekuatan. Jadi harus masuk ke dalam sarang musuh benar-benar yang tidak terlihat. Entah covernya dari apapun juga. Iya. Gitu. Jadi Mungkin saya akan dikatakan tidak, tetapi menurut saya, analisa saya pribadi bahwa yang dilakukan Pak Prabowo sepanjang 5 tahun itu dia melaksanakan operasi garis dalam.
Oke. sampai benar-benar menjadi orang kepercayaannya Pak Jokowi. Jokowi. Mhm. Gitu. Mhm. Dan kepercayaan ini harus dipegang, tidak tiba-tiba dilepas, karena beliau orang yang santun kan. Tapi mari kita sama-sama amati. Ya. Sebagai seorang pemimpin yang mengatakan bahwa menteri saya harus begini profesional dan sebagainya, kalau ditemui tidak, saya yakin seorang Prabowo akan tegas. Di situ keluar aslinya Pak Prabowo. Kamu salah dan kamu tinggalkan kementerian ini. Ya. Dan kita lihat saja omongan saya benar atau tidak itu. Ya. Iya kan? Kan Ya. waktu masih berjalan. Waktu masih berjalan gitu. Ya, oke. Masih berjalan. Dan ini yang harus sama-sama kita amati. Ya terima aja semuanya, karena memang situasi sekarang warisan yang begitu besar yang diberikan kepada pemerintahan Pak Jokowi kepada Pak Prabowo kan benar-benar sangat luar biasa beratnya. Dan beliau tahu bahwa 5 tahun ini harus benar-benar kita ngebut. Karena kalau tidak ngebut, Bung Hersu, ini yang saya sangat ingatkan kepada seluruh masyarakat ini, bahwa pada tahun 2030 kita mendapati dependensi rasio mencapai titik terendah di 46,9%. Artinya kelompok usia produktif itu mencapai 2 kali lipat dari bandingkan dengan yang tidak produktif. Saya ulangi, kelompok yang produktif itu jumlahnya 2 kali lipat dari yang tidak produktif. Ya. Artinya apa? Yang tidak produktif ini kan tanggungan pemerintah kan? Ya. Kalau yang produktif ini dia bisa punya lapangan pekerjaan semuanya baik dalam luar negeri, maka yang non produktif ini kan bapaknya kakeknya itu kan tanggung jawab yang produktif, pemerintah akan lebih ringan. Tapi bayangkan Pak Yusuf, kalau 5 tahun ini ya pemerintah yang dipilih oleh Pak Prabowo ini tidak bisa menyiapkan lapangan kerja baik dalam dan luar negeri yang 46% lebih, hampir 47% di jumlah penduduk Indonesia. Bayangkan, semuanya akan menjadi tanggungan pemerintah. Ya. Itulah saatnya kita benar-benar jatuh di situ. Makanya dengan kondisi seperti ini mungkin ya kita tidak bisa berpesimis dulu. Makanya tidak bisa berpikiran negatif dulu. Kita berpikiran positif untuk melakukan semuanya. Nanti lewat seleksi dalam kerjaan-kerjaan. Bahasanya gini, saya mendapatkan orang seperti ini. Saya percaya kamu orang baik semuanya. Maka mari kita sama-sama Magelang menyatukan visi, misi, ya, team building, teamwork semuanya menjadi satu. Jiwa saya kuat. Habis itu setelah jalan, kamu buat ya saya lepasin. Mulai dari situlah diganti dengan lebih profesional lagi tuh ya. Mudah-mudahan demikian Bang. Ya, oke. Tapi ada hal yang bikin saya tertarik lebih dari semua peristiwa itu, yaitu bagaimana nantinya hubungan Prabowo jika kelak dia akhirnya dilantik jadi presiden dengan Jokowi yang masih berambisi mengatur-ngatur kabinet seolah nggak sudi meninggalkan jabatan yang bikin dia nyaman selama ini. Kita pernah bahas itu dulu ya, bahwa pada pemilu 2024 ini hubungan Prabowo dan Jokowi itu adalah hubungan simbiosis mutualisme atau hubungan yang dibangun hanya berdasarkan mencari keuntungan belaka. Prabowo butuh dukungan Jokowi supaya dia bisa jadi presiden. Sedangkan Jokowi butuh Prabowo supaya anaknya bisa jadi wakil presiden. Dan hubungan yang didasarkan oleh kepentingan pribadi ini biasanya nggak akan pernah permanen. Karena masing-masing pasti mencurigai bahwa salah satu dari mereka akan mencari keuntungan yang lebih. Dan kabar dari dalam istana, memang kedua tokoh ini, Jokowi dan Prabowo, sudah bersiap-siap untuk melepaskan diri. Karena tujuan besar mereka sudah tercapai, yaitu menjadikan Prabowo sebagai presiden. Meski dari luar tampaknya baik-baik saja, tetapi di dalam sebenarnya tidak. Ada ketakutan dari masing-masing mereka bahwa partnernya akan mencurangi. Kita tahulah kalau Jokowi memenangkan Prabowo sebenarnya dalam rangka menyiapkan Gibran anaknya jadi calon presiden di tahun 2029 nanti. Dan Prabowo jelas tidak akan mau karena dia juga berniat untuk menjabat presiden kalau bisa dalam 2 periode.
Prabowo tidak ingin membesarkan anak macan di dalam kandangnya sendiri. Dan mengingat track record Jokowi yang bisa dengan tega mengkhianati Megawati, ibu yang membesarkannya sendiri, maka Prabowo juga sudah pasti ambil sikap untuk tidak dimakan Jokowi di kemudian hari. Dan Jokowi juga sudah membangun kekuatan di luar pemerintahan untuk mengimbangi kekuasaan Prabowo nanti. Salah satu kendaraan besar Jokowi yaitu Partai Golkar yang dia bangun juga untuk kendaraan anaknya Gibran ketika akan jadi calon presiden di 2029 nanti. Jokowi di 5 tahun ke depan dengan Golkarnya kemungkinan akan menggandeng PKB. PKB-nya Caimin? Ya benar. Tapi isunya nih, Caimin akan disingkirkan dari PKB dan partai itu akan diisi oleh orang-orang Jokowi sehingga Golkar dan PKB akan berjalan bersama di 2029 nanti. Dengan kekuatan besar di parlemen, maka posisi Prabowo sebagai presiden akan tidak maksimal karena setiap kebijakan dia akan dihadang di DPR nanti oleh gabungan Golkar dan PKB-nya Jokowi. Prabowo tentu tahu itu. Dan kabarnya Gerindra juga marah karena suara mereka turun di pemilu 2024 ini dari 16% jadi tinggal 13% saja. Marahnya Gerindra karena pada waktu Pilpres Jokowi itu lebih fokus membantu Golkar daripada ikut membesarkan partai Gerindra. Sebagai catatan ya, Golkar di pemilu 2024 ini naik dari angka 12% menjadi 15% karena dibantu oleh Jokowi. Dan situasi turunnya suara Gerindra dan naiknya suara Golkar ini tentu jadi warning tersendiri buat Prabowo dan kroniknya. Ini situasi yang berbahaya buat mereka ketika Jokowi lebih fokus menjadikan Golkar kendaraan daripada menaikkan suara Gerindra sendiri. Kawan itu kelak bisa jadi lawan berbahaya buat Prabowo. Lalu langkah apa yang akan dilakukan Prabowo sekarang untuk menahan gerakan Jokowi nanti? Tentu menggandeng musuh utama Jokowi. Partai besar yang sempat mau dihancurkan Jokowi dan dikhianati sampai ke ujung jari, yaitu PDI Perjuangan. Prabowo tahu betapa sakit hatinya Megawati karena dikhianati anak didiknya sendiri. Sekarang Prabowo dan Megawati punya musuh bersama, yaitu Jokowi. Dan drama pemilu ini belum selesai, bahkan bisa dibilang baru dimulai dan akan menciptakan keseruan-keseruan baru di setiap episodenya nanti. Seperti kata pepatah, di dalam politik itu tidak ada kawan abadi, yang ada hanya kepentingan yang abadi. Kawan jadi lawan, lawan jadi kawan adalah hal biasa dalam politik. Yang penting tujuan dan kepentingan mereka bisa tercapai bahkan dengan cara-cara yang sangat kotor sekalipun. Ya, apa yang disampaikan Pak Gatot terkait dengan strategi jitu yang dilakukan selama ini oleh Pak Prabowo, apalagi setelah 2 kali kalah di dalam kontestasi Pilpres dengan orang yang sama yaitu Pak Jokowi. Kemudian kekalahan kedua dari Pak Jokowi, Prabowo langsung masuk bergabung di dalam kabinet Pak Jokowi dan tidak main-main, langsung diberikan posisi yang sangat strategis, posisi yang menanggung amanah besar yaitu sebagai Menhan, Menteri Pertahanan. Dan selama Pak Prabowo menjalani itu bergabung di kabinet Pak Jokowi, beliau adalah orang yang salah satu dipercaya oleh Pak Jokowi karena memang kapasitas terobosan kinerja Pak Prabowo ditunjukkan memang sangat luar biasa. Di mata Pak Gatot Nurmantio yang beliau tadi sampaikan, Pak Prabowo sebagai mantan Panglima dari kesatuan yang memang juga Kopassus, ya tentu punya strategi yang luar biasa, masuk ke jantung lawan untuk mempelajari bahkan untuk melumpuhkan dan memenangkan pertarungan. Seperti itulah pandangan Gatot Nurmantio terhadap bergabungnya Pak Prabowo. Jadi sebagian pengamat yang menilai selama ini agak khawatir terkait dengan apakah Pak Prabowo akan disetir, akan dikendalikan penuh oleh Pak Jokowi, meskipun Pak Jokowi sudah lengser. Dan di mata Pak Gatot justru sebaliknya, justru Pak Prabowo lah yang sangat cerdik karena mampu belajar dari
kekuatan lawan, mampu memenangkan pertarungan dengan memakai senjata lawan. Dan itulah Pak Prabowo di mata Gatot Nurmantio, dan kita doakan, memang baru beberapa hari Pak Prabowo menjadi Presiden Indonesia, dan dalam pidato-pidato beliau memang berulang-ulang kembali menegaskan tentang kesejahteraan rakyat, tentang kemajuan negeri, swasembada pangan, swasembada energi. Dan di usia beliau yang 73 tahun memang tidak ada lagi yang beliau cari selain untuk kemajuan bangsanya, selain untuk melihat rakyat Indonesia hidup sejahtera dan makmur. Dan itu juga berkali-kali terus diulangi oleh beliau di beberapa hari setelah beliau menjabat sebagai presiden. Sehat-sehat terus Pak Prabowo, semoga Indonesia cepat kembali bangkit, masyarakat sejahtera, makmur, dan sentosa. Sekian.